kalau anak teriak saya pengennya langsung direspon. Tapi kalau Pak Joy tunggu dulu kasih jeda. Jadi itu udah agak masih nggak sinkron gitu karena Masih saya pengen sinkron. Tapi cepet. bisa nimbulin keributan nggak gitu-gitu? Action. Conversation is on. Paling cuma Papa tolong dong next time gitu. Kalau anak-anak ini langsung direspon. Tapi dia kadang kadang tuh responnya dengan ketawa. Oh gitu ya, oke gitu. Tapi kalau udah sempat mangkel di sini, walaupun dia ketawa jadi udah nggak itu lagi. Oke. Ya gitu-gitu aja sih kalau. Jadi nggak terlalu prinsip kali ya. Cuman Enggak. mungkin beda perlakuan, beda mensikapi suatu masalah gitu ya. Tapi enggak, tadi yang ditanya tentang perbedaan yang karena prinsip suku deh, gitu ya. misalnya ada kaitannya nggak dengan adat atau suku gitu? Mungkin karena udah lama di luar juga saya nggak terlalu ini juga. Keluarga saya juga benar-benar orang-orang yang terlalu nggak ikut campur, maksudnya nggak ini. Apalagi Jadi, jauh ya. okay. Mungkin ada juga kelebihan ya karena jauh gitu. Beda lagi kalau saya misalnya tinggal dengan mereka berdekatan. Tapi kalau secara tradisi di rumah masing-masing masih ke bawah sih. Gitu ya? Beda. Soalnya kayak kalau saya ya dari keluarga saya dulu tuh kalau makan harus di meja makan, harus sama-sama. Papa udah ada tempatnya masing-masing gitu ya. Oke. Nggak boleh makan sendiri-sendiri, harus bareng. Oke. Kalau di keluarga Pak Joy kan nggak gitu. Ya. Ambil sendiri-sendiri, duduk gitu. Di tempat yang nyaman masing-masing. Itu kayak gitu-gitu. Tapi sekarang gimana? Udah bisa ditata nggak Pak Joy? Lu harus duduk di sini, anak-anak di sini, aku di sini gitu. Iya, masih suka ribet aja sih. Sayanya yang ribet. Karena kadang kalau saya tuh pengennya kalau makan yang bareng-bareng gitu, supaya nggak susah ngebersihin kan. Anak-anak kan kemana-mana berceceran kemana-mana. Betul. Sama di tempat saya juga gitu sih. Misalnya di TV pokoknya nggak boleh makan. Kalau di TV nonton. Iya. Kalau mau makan turun atau nggak boleh di tempat tidur, nggak boleh di kamar gitu ya kok ya. Sama ini lagi kalau di keluarga saya kan yang namanya kepala keluarga kan harus dilayanin ya. Apa-apa harus diambilin. Piring mau makan diambilin semua gitu. Kalau di tempat Pak Joy kan ambil gitu. Sendiri gitu. Awal-awalnya saya seperti itu loh. Oh gitu. Semua. Saya ambilin piring, saya ambilin minum, saya ambilin makan, saya ambilin. Tapi kesini-sininya udah lebih enjoy, lebih. Oke. Jadi udah nggak diambilin lagi ya? Pak Joy ngambil sendiri berarti kan? Oke. Nah, selama 12 tahun nih, gitu ya. Pergumulan apa sih yang kalau boleh sharing ya? Pergumulan apa sih yang kalian alami nih dalam berkeluarga saat ini? Kira-kira sampai sekarang ada pergumulan nggak untuk pasti ada sih, cuman maksudku kira-kira pergumulan yang prinsip lah misalnya atau pergumulan yang berat atau apalah namanya itu dalam mengarungi rumah tangga sampai sekarang 12 tahun ini apa sih yang belum selesai nih, masih proses misalnya gitu? Apa ya? Masing-masing keluarga punya pergumulan sih ya, ada yang berat, ada yang ringan, ada yang sedang. Kalau di keluarga kami dengan Pak Joy, sampai sekarang mungkin karena nggak terlalu ini kali ya kok, maksudnya kayak kita juga nggak terlalu easy going istilahnya, maksudnya gini gitu loh, ya? Sambil mengalir aja, sambil dijalanin gitu. Jadi nggak ada sesuatu yang benar-benar berat banget. Paling cuman keriduannya sih anak-anak kalau misalnya bertumbuh, sehat secara fisik, rohani mereka juga bagus pertumbuhannya. Karena soalnya gini, sekarang kan pergaulan anak-anak ya untuk zaman sekarang kan beda lah dengan yang lalu-lalu gitu. Kalau dengar cerita-cerita kan agak mengerikan seperti itu. Jadi harapannya Deon dulu ini kan udah mau 11 tahun gitu. Jadi untuk mendampingi itu sih, mereka besar nanti masuk remajanya harus benar-benar. Oke. Gitu. Nah, kira-kira kalian berdua punya tujuan nggak atau goal gitu dalam
kita berkeluarga ini goalnya kita nanti seperti ini nih gitu, atau punya perencanaan nih selain untuk anak-anak gitu. Misalnya nih, kalau aku pensiun nanti kita ke sini misalnya atau kemana misalnya gitu-gitu. Iya. Iya, nggak pernah sih aku. Jadi ya udah ngalir dulu deh. Soalnya enggak, kalau mikir iya. Kalau kan kalau buat planning harus kemana, kan itu ada hubungannya dengan Iya. finansial segala macam Iya, kan. betul. Tapi memang itu juga nggak salah kalau misalnya mau di planning kan berarti ya ada komit untuk menabung seperti itu. Tapi untuk saat ini mungkin tidak muluk-muluk sih, belum sampai ke situ. Ya istilahnya kita, sekarang dijalanin, Iya. kita masih dalam masa-masa aktif, Iya. ya tetap jalan seperti itu gitu ya. Iya, intinya sih maksudnya gini, pelayanan jalan gitu, anak-anak juga tumbuh sehat, hubungan kita juga semakin didewasakan, dibentuk satu dengan yang lain. Iya, udah sih seperti Oke. itu. Nah, tadi kan sebetulnya aku udah nanya sih tadi, kira-kira yang biasanya yang menyebabkan konflik itu apa sih, kan nggak terlalu Paling prinsip. anak-anak Iya ya. sih, anak-anak ya, Kebanyakan anak-anak. yang treatmentnya beda gitu ya. Iya, itu yang kayak gitu tadi yang contoh yang Tapi kalau dari sisi anak-anak, treatment yang dipilih lebih treatment yang mana? Ke papanya atau ke mamanya? Enggak, kalau dalam mendidik anak-anak sebenarnya kami satu jalur ya, memang harus oke. seperti itu supaya anak-anak itu tidak akan mencari figur yang siapa yang akan membela dia. Jadi ketika ada apa-apa dia akan lari ke sana. Enggak seperti itu kalau di kita. Jadi maksudnya sama-sama gitu. Kalau misalnya saya tegur, Pak Joy akan mendukung. Nanti misalnya Deon datang, Pak, aku nggak suka sama Mama karena begini. Terus papanya akan bilang, tapi Mama benar harus seperti ini. Jadi dalam mendidik anak kita tuh satu ini sih. Ya dilarang. Ya sebetulnya memang dalam tanda kutip dilarang untuk beda pendapat sih harusnya. Terus enggak, anak-anak juga di rumah itu Deon Kalista ini kan sudah udah pinter untuk menyampaikan pendapat. Jadi kita kalau di rumah biasanya kalau sebelum doa malam kita pasti akan bertanya ke anak-anak, Deon gimana harimu hari ini? Maksudnya gimana perasaanmu? Apa yang kamu ingin sampaikan misalnya yang kamu nggak suka? Tapi kita juga harus siap dikoreksi sih, walaupun kadang kesal juga. Tapi mereka udah, maksudnya Deon Kalista itu udah bisa ngomong, nggak sukanya apa. Cuman maksudnya kadang di prakteknya kalau misalnya sesuatu udah kita kasih tahu, kalau nggak suka harus ngomongnya pelan ya, harus kasih tahu komunikasinya yang baik. Kadang namanya anak-anak, jadi pas kejadian bukannya ngomong pelan tapi teriak. Nah itu nanti bisa. Oh iya sih. Betul. Tarik nafas. Apalagi 3 ya. 3. Oke. Nah, ini kita bicara soal ini nih, karakter dalam tanda kutip, bahwa tadi lu bilang kalau lu marah kan lebih banyak diam. Tapi sekarang udah langsung direct gitu lah, ngomong gitu kan ya, seperti itu. Kalau Pak Jo gimana? Pak Jo itu jarang marah soalnya. Tapi gini, sorry ya, aku potong sebentar. Biasanya orang jarang marah, tapi kalau sekali marah meledak. Sama kayak saya. Oh gitu. Oke, kalau Pak Joy? Iya, jadi anak-anak sebenarnya tuh kayak lebih kayak apa istilahnya ya, dalam tanda kutip takut sama papanya sih. Papanya aja cuman misalnya kan papanya maksudnya kalau mereka melakukan kesalahan yang menegur itu kan kebanyakan interaksinya sama saya karena mungkin papanya misalnya di depan mempersiapkan apa segala macam. Jadi saya yang sama anak-anak di belakang. Tapi kalau misalnya udah nggak mempan, tiba-tiba papanya denger. Nah papanya kalau misalnya bilang Deon harus gini-gini nih, udah takut gitu. Oh gitu. Oh enak dong. Iya. Papanya bersabda udah hilang. Anaknya udah langsung gini. Tapi sebenarnya nggak boleh juga sih kalau misalnya awas ya nanti ya saya kasih tahu papa, itu juga nggak boleh sih sama anak-anak. Cuman kadang nggak sadar lah, udah nggak bisa ngatasin, udah pamungkasnya didatangin. Oke, jadi Pak Joy memang nggak pernah marah ya dia ya? Marah hampir nggak pernah marah gitu ya? Jarang banget ya. Cuman kalau misalnya dia marah gimana? Serem. Serem ini gimana? Banting kursi.
Banting meja. Dia masih dah. Oh gitu. Tapi, Tapi maksudnya marahnya itu juga nggak ke anak, modelnya sama ya, nggak ke anak-anak, nggak ke lu misalnya, atau misalnya dalam kondisi dia kesel gitu-gitu sama ya, model sama marahnya saya gitu enggak juga ya. sih. Iya, sama anak-anak maksudnya itu juga karena udah maksudnya udah mentok. dikasih tahu, tapi itu juga perlu dicatat, itu hal-hal yang prinsip. Iya, pasti. Kalau yang pasti. nggak prinsip nggak. Iya, Paling betul, cuma betul. diomongin. Oke. Nah, yang menarik adalah begitu misalnya nih salah satu marah gitu. Kalau lu oke lah, lu ngomong langsung mungkin selesai gitu ya, komunikasi selesai. Nah kalau Pak Joy gimana? Lu diemin dulu. Kalau dia marah nih, yang tadi itu misalnya, wah dia udah pokoknya marah gitu. Untuk rekonsiliasinya gimana? Lu diemin dulu atau? Pak Joy nggak pernah, sama saya nggak pernah berantem yang marah bagaimana, sama anak-anak yang tadi itu saya cerita. Sama anak doang ya. Enak dong sama lu nggak pernah berantem berarti? Enggak, iya. Jadi maksudnya gini loh, kok kita nggak pernah ada masalah yang besar yang bagaimana gitu. Jadi kalau misalnya paling cuman selisih paham, cara merespon seperti itu. Mungkin ya itu aja sih. Jadi kalau misalnya kejadian nggak lama kita masing-masing kayak istilahnya berlomba gitu siapa duluan. Karena nggak nyaman sih. Iya sih, pastilah. Diam-diaman juga nggak enak kan. Nggak nyaman banget. Iya, makan ketemu. Iya. Mau tidur ketemu. Besok bangun pagi ketemu lagi. Iya. Jadi tidak jarang juga dia yang duluan. Oke. Tapi bagusnya setiap kali ada kejadian itu, kita tuh bukan cuma sebatas sorry ya, aku tadi gini. Kita tuh evaluasi. Berdua, gitu? Kita evaluasi. Kenapa ya bisa seperti itu? Padahal itu kan sepele. Berarti ada sesuatu. Apa ya yang Tuhan mau tegur buat saya? Ya ini ya bedanya keluarga hamba Tuhan dengan keluarga bukan keluarga yang sempurna kok, tapi tapi kalau aku dan Susi ya kita misalnya pas komunikasi sih. Ya. Tapi kalau sampai evaluasi mendalam enggak lah. Ya, itu bagusnya Pak Joy itu selalu begitu. Kalau ada apa-apa pasti bagusnya dia selalu malah duluan dari dia. Oh gitu. Dia bilang misalnya sorry, misalnya gini. Aku ditegur Tuhan gini. Harusnya begini. Oke. Jadi ada suatu pelajaran yang bisa diambil dari setiap konflik atau dari setiap masalah walaupun gitu. hal sepele seperti itu. Nah sekarang kita ngomong agak sedikit ya mengenai cinta nih. Kita ngomong nih ya. Iya kan? Iya. Pasti lalu kan menikah dengan Pak Joy juga cinta gitu kan. Terus Pak Joy juga. Siapa tahu. Nah, gimana caranya selama 12 tahun ini kalian, khususnya lu deh, memelihara cinta sampai saat ini? Gini, kenapa aku nanya gini? Supaya pemirsa juga tahu, oh kita ini mestinya iya ya bener nih apa yang dikatakan sama Betty nih, kalau cinta ini kita peliharanya seperti ini harusnya. Gimana sih? Jadi saya mau cerita dulu, saya sama Pak Joy bukan tipe orang yang romantis. Kelihatan kalau Joy. Iya. Jadi mungkin cinta dalam hal ini kali ya, maksudnya kasih sayang gitu ya, Ko ya. Ya luas sih cinta ya. Sih. Jadi kan mungkin beda-beda ya kok. Kalau orang kan mungkin melihat harus pegangan tangan, harus setiap hari bilang I love you, manggilnya babe. Lagi masak misalnya terus dipeluk gitu. Wah. Sebelum tidur dicium keningnya tuh. Kita kan gitu sih. Bentar. Kenapa aku ketawa lu ngomong gitu ya? Ini masak dipeluk, cium kening. Lu nonton film sering ya? Nonton film romantis berarti. Dan kemungkinan nih tanda kutip ya, kemungkinan kalau lu pengennya juga gitu kan? Oh, enggak ya. Enggak sih. Oke. Jadi kita tuh mungkin nggak seperti itu, nggak harus begitu juga sih menurut saya. Nah, lu meliharanya gimana kalau memang Pak Joy dia nggak romantis? Yang lu harapin apa sih misalnya untuk? Itu aja kok, membangun komunikasi. Jadi komunikasi itu harus lancar. Dan perlu diingat, komunikasi nggak akan lancar kalau ada sesuatu yang belum beres dulu. Ya, ada kalau sesuatu yang nggak ada mengganjal. pemulihan di dalamnya, komunikasi itu nggak bakalan lancar dengan baik. Jadi kalau saya sama Pak Joy ya
itu sih dengan komunikasi. Tapi Pak Joy pernah nggak sih ngomong misalnya I love you Iya, lah, pernah. tiba-tiba ngasih lu bunga gitu? Bunga? Enggak juga ya? Enggak sih. Kalau tiba-tiba ngasih bunga sih enggak, tapi kalau misalnya ngomong I love you, kalau misalnya di WA, iya. Itu misalnya tanpa sebab gitu, tiba-tiba gitu. Iya. Nggak ada momen lah. Kayak misalnya. barusan tadi ini. Oh gitu. Oh, lah kalau lu sendiri gimana? Lu balas juga gak? Tanpa sebab gitu, I love you. Pas dia khotbah. Enggak, kok paling cuma selalu melayani Oh, gitu. God bless you, hati-hati gitu. Bentar ya. Oke. Tapi dia nggak pernah ya ngomong cinta gitu ya? I love you secara langsung nih, verbal. Pernah. Pernah ya? Tapi ada momen maksudnya? Atau nggak ada momen, tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan gitu? Ngomong I love you gitu. Kak, kalau nggak salah dulu sih waktu ulang tahun ya. Oh, oke, bentar ya. Nih kita confirm ya. Ke orangnya nih. Karena aku juga penasaran sama Pak Joy. Oh gitu. Diangkat apa enggak nih? Bentar ya. Wah, sibuk nih kelihatannya. Jam berapa? Anak nih. Jam Jam 11 hampir. 15 menit lagi. Oh. Wah ya, lagi sibuk kali ya. Oke deh, sebentar lagi kita telepon lagi deh. Oke, berarti sebetulnya kalian memelihara rasa cinta itu prinsipnya adalah komunikasi. Iya. Oke, komunikasi dalam artian apapun lah. Iya. Saling terbuka satu sama lain gitu ya. Dan yang penting juga kejujuran kali ya, yang kalian jaga gitu ya. Dan itu bisa membuat satu sama lain semakin erat gitu ya. Oke. Nah, kalau bicara mengenai pernikahan nih, 12 tahun itu kan juga cukup lama lah. Tapi kalau bicara umur ya prarem gitu ya. Masih ada nakal-nakalnya dalam artian dalam pernikahan ini, maksudnya nakalnya sih konflik atau apa gitu. Pelajaran apa sih yang bisa lu ambil dari pernikahan kalian saat ini gitu? Jadi apa ya? Kalau bagi saya pribadi itu saya belajar satu hal bahwa kita tuh nggak bisa menuntut pasangan kita untuk bisa berproses persis sama seperti kita. Nah, masing-masing itu berproses dengan caranya masing-masing dengan bersama dengan Tuhan. Jadi pencapaian kita tidak harus kita, maksudnya tidak harus kita harapkan sama dengan pasangan kita seperti itu. Jadi terima pasangan apa adanya. Saya belajar itu sih. Jadi selama 12 tahun ini waktu saya ingat banget percakapan kami waktu ulang tahun pernikahan kemarin tuh di mobil. Terus dia kan nanya, gimana perasaanmu? Apa maksudnya ada sesuatu yang ingin kamu sampaikan gitu selama menikah 11 tahun. Ada bersama dengan saya menjalani rumah tangga seperti apa? Bentar. Itu pernikahan kalian ulang tahun kapan sih? 13 Februari. 13 Februari. Iya. Deket-deket Valentine dong. Iya, besoknya Valentine. Iya. 13 Februari. Iya. Itu ngomong sama ada anak-anak nggak? Nggak ada. Nggak ada ya? Pas pergi pelayanan di mobil. Oh, di mobil? Iya. Dia nggak nganuin romantic dinner gitu-gitu? Enggak kok, nggak ada itu. Oh enggak. Tapi kan lu tepuk tadi. Iya, setelah itu. Oh enggak. Oh cuma di mobil terus omong-omongan. Tapi bagi saya itu udah cukup ya? Oh, saya nggak terlalu ini juga sih, maksudnya berharap gitu. Tapi kalau ada kan juga lu mau kan? Iya. Iya dong. Tapi nggak berharap sih kok. Iya dong. Oke. Sederhana banget ya? Iya. Oh, tapi kalian nggak pernah sih masa misalnya memanfaatkan waktu luang untuk berdua gitu? Kayaknya nggak ada ya kok. Oh gitu ya? Maksudnya mau pergi berdua gitu. Anak-anak mau dititip siapa? Oh iya sih. Gak bisa. Lu di Manyar ya? Iya. Titipin tempatku aja. Jangan kok, kasihan nanti. Aduh. Si Feli bisa kok. Iya
sih. ngurus Dion. Dion dan Kalista. Oh, ya kalau belum tahu anak-anak saya takutnya kaget. Aku bisa nebak kalau Dion karena sering ngomong-ngomong sama Iya, dia senang ngobrol. Iya, Kadang iya, ngajak betul. papanya sampai tengah malam ngobrol kalau nggak disuruh bobo. Iya. Oke, jadi pernikahan yang pelajaran apa ini kalian harus apa istilahnya bisa menerima satu sama lain perbedaan satu sama lain gitu ya dan terus berproses. Jadi itu kita sama-sama punya pemahaman bahwa keluarga kita bukan keluarga yang sempurna, tapi kita mau untuk terus Oke. diproses, dibentuk satu dengan yang lain. Oke, ini aku terus nih coba hubungin lagi nih penasaran orangnya mana temen. Nggak ini sih. Iya, kalau jaga yang kecil mungkin Oh, waktunya tidur nggak? enggak juga sih, mungkin dijaga ditemenin. Oh gitu, HP-nya ditaruh. Iya, Oh, dia oke. kalau udah sama anak-anak pasti HP ditaruh. Oh gitu. Oke. Papa yang bertanggung jawab juga nih berarti. Iya, kan tadi saya bilang family man gitu. Pak Jo itu bisa ikut ini kok, kerjaan rumah ikut ngerjain. Oh, oke. Cuci piring, ngepel gitu ya. Oke. Itu menarik juga ya supaya pemirsa kita juga tahu bahwa suami itu nggak hanya cari duit gitu ya. Kalau istri membutuhkan bantuan juga Iya. harusnya Cuman mungkin beda-beda kok. Ada yang orang beranggapan bahwa ya sebagai kepala keluarga nggak harus kerja ya gitu-gitu. Itu di bagian urusan istri perempuan, gitu kan. istri. Ya ada beberapa yang kayak gitu sih sebetulnya. Nah, ini terakhir nih ya. Wah, udah terakhir ya? Oh nggak kerasa ya? Kita mau ngomong lagi yang lain? Karena saya penasaran hubungin Pak Joy nggak bisa nih. Sebetulnya ini ada topik nih sebetulnya. Oh iya. Iya, cuman dia, aduh nggak diangkat nih. Nanti selesai acara baru diangkat lagi. Udah bubar kita. Oke, kira-kira pesan apa sih yang bisa Weti sampaikan nih kepada pasangan muda yang mungkin yang di bawah 12 tahun lah. Mungkin baru menikah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Terutama yang cewek nih. Iya. Ketika mereka memutuskan akan menikah gitu. Oke. Saya tarik kembali ke belakang dulu ya. Mungkin waktu 10 tahun yang lalu kali ya, saya melihat saya waktu 10 tahun yang lalu itu juga baru-baru menikah, tapi umur udah cukup banyak gitu. Saya punya jadi di dalam pikiran saya ini itu dulu saya udah tanamkan kalau saya sudah jadi istri, berarti tugas saya adalah yang mendukung suami. Oke. Nah, sebelumnya kan saya aktif banget pelayanan ya. Saya juga istilahnya saya juga punya penghasilan sendiri. Tapi setelah menikah berarti saya mau nggak mau harus mau gitu. Setelah punya anak saya resign. Oke. Dan saya tidak terima penghasilan lagi. Itu cukup berat loh kok. Ya, Jadi ya. masa transisi dari situ maksudnya yang biasa kerja, biasa terima gaji, terus tiba-tiba menjadi ibu rumah tangga. Cuman puji Tuhannya saya bisa melewati proses itu karena memang sudah ditanamkan di dalam pikiran saya bahwa saya sebagai istri, bahkan saya sebagai istri hamba Tuhan, ya saya harus siap untuk mendukung pelayanan suami saya. Ataupun mungkin ya bukan hamba Tuhan lah ya, punya profesi yang lain-lain. Kalau udah masuk dalam pernikahan ya kita harus punya mindset bahwa kita itu adalah penolong bagi suami, mendukung suami. Jadi kalau misalnya nanti ada apa-apa ke depan, kayak saya juga waktu awal-awal pernikahan kan, karena memang udah menyadari status saya sebagai apa, jadi setelah saya resign pun saya kan full di dalam keluarga. Jadi memang ada banyak orang-orang yang bertanya, kasihan ya udah sekolah teologi ya nggak full timer lagi, kok cuman sekarang pelayanannya di dalam keluarga. Jangan orang-orang di luar lah ya, teman-teman yang sama-sama alumni aja yang dari sekolah teologi akan ngomong seperti itu. Tapi saya punya pemahaman bahwa saya juga menjadi istri dan melayani dalam keluarga adalah bagian pelayanan saya kepada Tuhan. Jadi saya juga harus sungguh-sungguh melakukan bagian itu gitu. Jadi ketika berjalannya waktu, Pak Joy kan sering meninggalkan saya loh. Maksudnya meninggalkan karena pelayanan ya. Saya masih punya bayi loh waktu itu. Dia masih sekolah S2 waktu itu di ITA Lawang. Dia akan pergi dan tidur di sana, pulang ke Surabaya itu Jumat, Sabtu, Minggu, terus naik lagi ke atas. Dan juga dia waktu itu masih aktif di II, Evangelism Exposition, itu sering keluar-keluar. Gitu. Dan
luar biasanya ya kalau bukan karena Tuhan ya. Kan saya juga ada keluarga di sini. Ya, tapi dipelihara Tuhan, dia di mana, saya di sini, berdoa aja sama anak saya. Kadang ditinggal, anak saya sakit juga. Pernah gitu, tapi ya itulah ya pertolongan Tuhan. Karena itu tadi saya tidak komplain gitu loh. Karena saya tahu itu udah jadi bagian saya. Sebagai istri saya harus dukung apapun yang terjadi. Terus mengenai kayak di dalam keluarga harus saling mengambil peran untuk saling membantu pekerjaan. Mungkin buat para suami-suami harusnya jangan merasa gengsi atau sungkan untuk membantu istri, karena ada kalanya istri itu butuh juga bantuan seperti itu dalam hal-hal kecil seperti itu. Dan ya terakhir untuk teman-teman pasangan muda di luar sana, yang paling penting sih harus punya value gitu dalam pernikahan. Harus punya apa sih yang mau dicapai, apa tujuan dalam pernikahan itu. Dan kalau itu dibicarakan sebelum kalau menikah udah, gitu ya. Dan kalau itu udah tahu, ya itu tadi tujuannya apa, ya menikah untuk pelayanan buat Tuhan, untuk mau dibentuk, untuk jadi berkat, saya yakin sih. Apapun profesinya lah ya, nggak harus hamba Tuhan misalnya gitu ya. Kadang-kadang memang istri saat menikah juga udah bekerja, sama-sama bekerja, tapi suatu saat pasti ada satu pilihan. Kita juga nggak bisa nyalahin orang yang tetap bekerja ya. Ya itu pilihan masing-masing. Cuma maksudnya mau bekerja kah atau mau jadi ibu rumah tangga biasa kah? Ya yang paling penting itu harus punya itu sih. Dalam pernikahan. Ini sangat bagus banget nih. Semoga teman-teman yang di luar sana ya yang mau menikah atau yang udah menikah dengan usia yang apakah 5 tahun, 6 tahun atau sebagainya, kadang perlu diskusi gitu ya dengan pasangan. Kita sampai sejauh ini nih udah sampai kemana kita ini kan gitu kan. Jangan sampai salah arah. Menikah salah arah, wah parah tuh nanti. Ini penasaran banget aku ini. Pak Joy nggak ngangkat nih. Coba ditelepon lagi aja. Coba ya, sekali lagi ya. Kalau nggak menyerah dah. Saya menyerah. Dia jarang keluar untuk ini sendiri gitu, jarang ya main sama temen gitu Pak Joy? Oh enggak sih. Enggak ya? Kecuali ada janji aja. Oh gitu. Iya nggak diangkat beneran nih. Iya, biasanya soalnya dia taruh kok di depan, terus dia sama anak-anak di belakang. Si Dion? Dion ini jam 11 les. Oke. HP-nya ditaruh juga. Dion nggak ada HP. Ini nggak ada HP ya? Iya. Aku pikir dia ada HP. Enggak. Nggak ada HP. Belum. Iya, belum saatnya sih ya. Kita udah punya kesepakatan umur berapa baru dikasih. Oke deh kalau gitu, karena dari Pak Joy-nya nggak ngangkat, lihat, wah. Itu ada nilai plus buat saya atau gimana? Nggak tahu dia. Aku cuman mau minta ininya aja sih, infonya dia. Iya. Thank you banyak Weti untuk pembicaraan kita, sharing kita hari ini. Ini sangat, aku rasa sangat berguna lah, sangat inspiratif. Nggak kerasa nih, kita hampir berapa jam? 52 menit, hampir 1 jam lah. Tapi memang menarik sih apa yang kita sharingkan ini ya. Semoga bisa jadi berkat bagi teman-teman pemirsa kita gitu ya. Thank you banyak Weti untuk waktunya. Ya Sobat Podcast, ini yang bisa kami sampaikan, yang bisa kami deliver ke kalian semua, dan semoga bisa menginspirasi apapun yang kalian capai saat ini atau apapun yang kalian alami, pernikahan kalian dan sebagainya, semoga ini bisa menjadi satu inspirasi baru. Dan kami juga berharap bahwa kalian bisa subscribe di channel GKI Pergaulan Bundar. Kalian bisa turn on notification-nya supaya nggak ketinggalan dengan video-video yang lain. Setelah itu, yang penting itu sebetulnya komen nih. Kita butuh nih komen di bawah. Kalian mau konten seperti apa
atau kalian ada masukan bagi kami dan sebagainya, supaya ini juga untuk kemajuan pelayanan kita. Thank you banyak, Tuhan memberkati. Cut. Conversation is off.